Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku siswa kelas 7 MTS atau SMP dimanapun kalian berada. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 7 MTS atau SMP dimanapun kalian berada. Bapak doakan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga siap untuk belajar dimanapun kalian berada. Pada kesempatan yang lalu, anak-anak kita telah mempelajari segi 4 dan segi 3 bagian pertama, di mana kita mempelajari segi 3. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bagian keduanya, yaitu segi 4. Seperti biasa, sebelum kalian menyaksikan tayangan ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk klik tombol like agar kalian bisa mendukung channel Bapak ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini anak-anakku, yang pertama, kalian dapat menentukan pengertian segi 4. Yang kedua, kalian dapat menentukan unsur-unsur segi 4. Yang ketiga, kalian dapat menentukan jenis-jenis segi 4. Dan yang keempat, kalian dapat menentukan sifat-sifat segi 4. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sediakan peralatan tulis untuk mencatat hal-hal penting. Berikut Bapak sajikan beberapa manfaat nyata dari segi 4 di dunia. Yang pertama, kita bisa melihat lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ini tentunya menggunakan konsep segi 4, yaitu persegi panjang. Berikutnya, kita bisa menghitung luas dari bangun yang tak beraturan dengan menggunakan satuan luas. Dalam hal ini adalah persegi, satuan persegi. Berikutnya, kita bisa menyaksikan indahnya dekorasi 3 dimensi yang tentunya ini menggunakan konsep dari segi 4 juga. Kita bisa lihat di gambar ini ada bentuk segitiga, kemudian persegi, dan trapesium. Selanjutnya kita bisa melihat keindahan akuarium yang tentunya ini bisa disusun menggunakan bidang kaca yang berbentuk segi 4 tentunya, sehingga dihasilkan bentuk yang menarik. Tentunya masih banyak anak-anakku beberapa konsep yang dikembangkan dari segi 4. Kalian bisa menggali lagi nanti di sumber yang lainnya. Kita teruskan ke pengertian segi 4. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Bapak memiliki beberapa bentuk bangun. Yang ketiga bangun ini dibatasi oleh 4 buah sisi. Nah, yang seperti inilah yang dinamakan sebagai segi 4. Jadi segi 4 itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi. Kemudian unsur-unsur segi 4, Bapak sajikan dari satu jenis segi 4 sini ya, untuk bisa menyebutkan unsur-unsurnya segi 4 ABCD ini. Yang pertama, memiliki 4 buah sisi. Pada gambar kita bisa melihat sisinya ada sisi AB, kemudian BC, CD, dan AD. Selanjutnya, memiliki 4 buah sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian dalam hal nama segi 4 itu biasanya didahului dengan jenis segi 4 tersebut. Kemudian diikuti dengan nama-nama titik sudutnya, disusun berdasarkan susunan huruf abjad. Sebagai contoh di sini, segi 4, taruhlah ini persegi anak-anak ya, maka namanya adalah persegi ABCD. Oke, kita teruskan ke jenis-jenis segi 4. Yang pertama ada persegi panjang. Kemudian yang kedua persegi, yang ketiga jajar genjang, yang keempat belah ketupat, yang kelima layang-layang, dan yang keenam adalah trapesium. Nah, seperti apa gambaran mereka? Mari kita kenali satu persatu. Nah, yang pertama adalah persegi panjang. Nah, gambarnya seperti yang kelihatan di sebelah kanan atas ini. Untuk pengertian persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke, sifat-sifatnya yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Bisa kita lihat pada gambar sisi AB ini berhadapan dengan sisi CD. Nah, mereka panjangnya sama. Kemudian sisi AD ini berhadapan dengan sisi BC, panjangnya juga sama. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, sisi AB ini berhadapan dengan sisi CD, ini sejajar. Kemudian sisi AD berhadapan dengan sisi BC, mereka pun sejajar. Kemudian yang ketiga, keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Dalam hal ini adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Besarnya
masing-masing 90 derajat. Kemudian yang keempat, diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonal pada gambar di atas ini ditunjukkan oleh garis AC dan BD. Nah, garis AC dan BD ini panjangnya sama. Kemudian yang kelima, diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Nah, dalam gambar ini, diagonal AC ini berpotongan dengan diagonal BD. Keduanya saling membagi satu sama lain, sehingga sama panjang ya. BE panjangnya sama dengan DE. Kemudian AE panjangnya sama dengan CE. Kemudian yang keenam, dapat dipasang menempati bingkainya dengan 4 cara. Itu sifat-sifat dari persegi panjang. Kita lanjut ke bangun yang lainnya. Berikutnya adalah persegi. Ini gambarannya seperti yang di atas kanan ini. Persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku. Berikutnya sifat-sifat persegi yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Ini KL sama dengan LM, sama dengan MN, dan sama dengan KN. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. KL berhadapan dengan MN, maka KL sejajar dengan MN. LM berhadapan dengan KN, maka LM sejajar dengan KN. Yang ketiga, keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Ini sama dengan persegi panjang. Dalam hal ini adalah sudut K sama dengan sudut L, sama dengan sudut M, dan sama dengan sudut N, masing-masing 90 derajat. Kemudian yang keempat, diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonalnya adalah garis KM dan garis LN. Ini sama panjang. Kemudian yang kelima, diagonal-diagonalnya saling berpotongan, membentuk sudut siku-siku, dan membagi 2 sama panjang. Ini diagonal KM dan diagonal LM ini saling berpotongan tegak lurus di tengah ini ya, 90 derajat, dan membagi 2 sama panjang. KO sama dengan OL, sama dengan OM, sama dengan juga ON. Yang keenam, dapat dipasang menempati bingkainya dengan 8 cara. Kita teruskan anak-anak ke bangun segi 4 berikutnya, yaitu jajar genjang. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jajar genjang adalah segi 4 yang dibentuk oleh gabungan segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan titik pusat, titik tengah salah satu sisinya. Dari gambar di sebelah kanan atas bisa kita lihat ada segitiga ABC, kemudian pada sisi AC di pertengahannya ini dibuat sebagai sumbu putar, kemudian segitiga ABC diputar dengan titik pusat di pertengahan sisi AC sehingga B-nya berpindah di sisi D. Nah, kemudian antara segitiga awal dengan hasil perputarannya digabung membentuk bangun jajar genjang ABCD. Nah, sifat yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. BC sama dengan panjangnya dengan AD, BC sejajar dengan AD. Kemudian AB sama panjang dengan CD, AB sejajar dengan CD. Berikutnya yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Dalam hal ini adalah sudut A, ini besarnya sama dengan sudut C karena berhadapan. Kemudian sudut B, besarnya sama dengan sudut D karena berhadapan. Kemudian yang ketiga, jumlah besar sudut yang berdekatan 180 derajat. Nah, sudut yang berdekatan itu yang mana? Itu yang tidak berhadapan ya. Berarti sudut A dengan sudut B. A tambah B hasilnya sama dengan 180. Demikian juga untuk sudut C dan sudut D. Kalau ditambahkan hasilnya 180 derajat. Berikutnya, diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi 2 bagian sama panjang. Dalam hal ini adalah BE sama panjang dengan ED, kemudian AE sama panjang dengan EC. Kemudian yang kelima, dapat dipasang menempati bingkainya dengan 2 cara. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya sifat belah ketupat. Nah, gambarnya seperti ini. Belah ketupat adalah segi 4 yang terbentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya.
Nah, ini ada segitiga PRS, segitiga sama kaki, kemudian alasnya PR, ini dicerminkan terhadap alasnya sehingga terbentuk segitiga sama kaki PQR. Kemudian kedua segitiga sama kaki tersebut digabungkan, nah terbentuklah bangun baru yang disebut belah ketupat. Nah, sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Jadi PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan PS. Kemudian yang kedua, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ini kalau dilipat menurut sumbu simetri, itu akan saling menutupi satu sama lainnya. PQS dan PR ya, sumbu simetrinya. Kemudian yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, sudut P ini sama dengan sudut R, kemudian sudut Q sama dengan sudut S. Sudut SPT di sini ya, SPT sama dengan sudut QPT, QPT di bawahnya. Kemudian sudut QRT di bawah sini yang kanan sama dengan sudut SRT, yang kanan di atas ya. Kemudian yang keempat, diagonal-diagonal saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua bagian sama panjang. QS tegak lurus dengan PR. Nah, PT ini panjangnya sama dengan RT. Kemudian QT panjangnya sama dengan ST. Dan yang kelima, dapat dipasang menempati pinggangnya dengan 4 cara. Selanjutnya, layang-layang. Gambarnya seperti ini. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk oleh dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan berimpit. Jadi kedua segitiga sama kaki ini yang sama adalah alasnya saja. Ini ada dua segitiga sama kaki, kemudian digabungkan alasnya, terbentuklah bangun layang-layang ABCD. Nah, sifat yang pertama, dua pasang sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, kemudian AD sama dengan CD. Sepasang sudut berhadapan sama besar, sudut A sama dengan sudut C. Kemudian yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, dalam hal ini adalah diagonal terpanjang yaitu BD. Kemudian yang keempat, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan diagonal terpanjang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang. BD tegak lurus dengan AC. Nah, BD membagi AC menjadi dua bagian sama panjang, yaitu AE dan EC. Kemudian yang kelima, dapat dipasang menempati pinggangnya dengan dua cara. Yang terakhir anak-anak, trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Nah, jenisnya ada tiga. Yang pertama, trapesium siku-siku, ini ABCD siku-siku. Kemudian yang kedua, trapesium sama kaki. Ada dua sisi di kanan dan kiri yang sama panjangnya ini, dan trapesium sembarang. Nah, sifat-sifat ini secara umum yang pertama memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Dalam hal ini adalah AB dan CD, ini sisinya sejajar, sepasang ya. Kemudian yang kedua, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Nah, dalam hal ini ya, sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 dan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, itulah anak-anakku sifat-sifat segi empat yang perlu kalian ketahui. Nah, untuk selanjutnya untuk melatih kemampuan kalian setelah melihat tayangan ini, silakan kalian masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan soal yang ada. Atau kalian bisa mengerjakan latihan soal lewat link yang ada di deskripsi video ini. Demikian anak-anakku materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.